bahkan saat ini juga ada Munaslup. Padahal Arsyad Rashid di sini sudah dipilih pada tahun 2021 hingga 2026. Nah, ada apa semua ini ya? Semua dilakukan Munaslup dadakan sebelum pilkada. Nah, ada apa? Apakah untuk menyambut pilkada? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang ya, Presiden kita menjelang purna tugas tidak ada capek-capeknya. Bahkan ya ketika jabatannya kurang dari 30 hari, di sini terlihat ya fenomena-fenomena yang terjadi. Mulai apa? Ya, mulai dari pergantian menteri dari Kemenkumham, dari PDIP. Nah, di situ satu persatu mulai terungkap ya. Terlihat apa? Terlihat kepanikan. Karena apa? Setelah Kemenkumham diganti, ya setidaknya permasalahan dari pemberitaan ya, karena adanya SK perpanjangan kepengurusan dari PDIP. Nah, setelah diganti tiba-tiba ada gugatan terkait SK kepengurusan dari PDIP. Dan tidak hanya itu saja, kalau kita lihat pada waktu lalu Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Bayangkan, padahal di bulan Desember itu akan ada setidaknya Munaslup Partai Golkar. Ya, karena Ketua Umum Golkar yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto itu setidaknya akan purna pada Desember 2024. Tetapi kenapa diajukan Munaslup tersebut? Dan akhirnya dipilihlah Bahlil Lahadalia. Dan tidak hanya itu saja, bahkan Ketua Umum Kadin, bahkan saat ini juga ada Munaslup. Padahal Arsyad Rashid di sini sudah dipilih pada tahun 2021 hingga 2026. Nah, ada apa semua ini ya? Semua dilakukan Munaslup dadakan sebelum pilkada. Nah, ada apa? Apakah untuk menyambut pilkada? Ya, setidaknya ada Golkar, tiba-tiba ada Munaslup Kadin, yang tiba-tiba Arsyad Rashid yang setidaknya purna tugas pada tahun 2026 tiba-tiba saat ini diganti. Dan bahkan banyak yang menyebut Munaslup dari Kadin itu abal-abal dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dari 35 Kadin provinsi yang menolak itu ada 21 Kadin. Seharusnya kalau menurut perundang-undangan banyak yang menolak, seharusnya itu sudah dibatalkan ya. Karena dari pemberitaan ada 21 Kadin provinsi yang menolak Munaslup diadakan. Kurang lebih seperti itu. Entah ini ada intervensi dari mana, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas masa kepemimpinan Arsyad Rashid di sini berakhir pada tahun 2026. Apakah ini berkaitan dengan pilkada? Apakah bentuk kepanikan dari Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya? Ya, kita tidak tahu. Tetapi apakah ini kebetulan yaitu dilaksanakan sebelum pilkada? Kita juga tidak tahu. Ya, tetapi kalau masyarakat curiga itu menurut saya sangat wajar sekali. Apalagi ditambah, nah, Kemenkumham di acara Kadin versi Munaslup selamat kepada Anindya Bakri. Menurut saya ini juga ada cawe-cawe lah di pemerintahan. Tiba-tiba Kemenkumham ya memberikan selamat kepada Anindya Bakri. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan dari remol.id, 21 Kadin daerah tolak hasil Munaslup. Padahal dari total Kadin provinsi 35, berarti banyak yang menolak itu Munaslup diadakan untuk setidaknya mengganti Arsyad Rashid dari Ketua Umum Kadin. Pergantian posisi Ketua Kamar Dagang dan Industri melalui musyawarah luar biasa ditolak oleh sejumlah Kadin daerah. Sejak kudeta, Arsyad ngaku belum komunikasi dengan Anindya Bakri. Kata Arsyad Rashid soal penyerobotan gedung Kadin. Soal Munaslup ilegal, Kadin Indonesia Surati Jokowi terima di kudeta. Ketua Kadin Arsyad Rashid bakal tempuh jalur hukum. Menkumham Suprapman ujarkan selamat Anindya Bakri jadi Ketum Kadin. Tak kurang dari 21 Kadin daerah yang menolak hasil Munaslup yang menggeser posisi Arsyad Rashid dari kursi Ketua Umum. Penolakan ini datang dari Kadin Bengkulu, Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Kadin Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslup digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Kadin Indonesia. Sebut pernyataan resmi Kadin tersebut. Wah, apakah ini juga abal-abal? Seperti halnya pada saat lalu ya,
tiba-tiba ada gugatan dari kader PDIP, tidaknya SK kepengurusan perpanjangan masa jabatan. Nah, itu pun juga diusut-usut, akhirnya ada 5 kader PDIP mengaku dijebak, dan akhirnya juga saat ini kelima kadin itu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini kan hampir sama ya dengan apa yang dilakukan pada saat lalu, penggugatan SK kepengurusan, dan ternyata itu juga ya mengaku dijebak. Dan apakah ini juga hal yang sama sehingga menyetujui Munaslup Kadin? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas ada 21 kadin daerah itu menolak. Seharusnya juga ini dibatalkan ya seharusnya, karena tidak mencukupi dari jumlah perwakilan kadin daerah. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini sangat ngeri-ngeri sedap ya. Nah, pasti Anda juga penasaran ya, kronologisnya itu seperti apa ya, yaitu kudeta kursi ketum kadin. Kalau kita lihat Golkar pada waktu lalu juga ya sangat aneh bin ajaib sekali, padahal juga kurang beberapa bulan ya, tepatnya pada Desember akan dilakukan Munaslup untuk menggantikan Airlangga dari ketua umum. Tiba-tiba Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia tengah dirundung dualisme kepemimpinan. Saat ini ada 2 sosok yang menjadi ketua umum Kadin Indonesia. Pertama adalah Harsat Rashid yang menyisakan jabatan tersebut hingga 2026 mendatang, dan Anindya Bakri yang baru terpilih setelah digelarnya musyawarah luar biasa pada Sabtu 14 September. Digelarnya Munaslup hingga terpilihnya Anindya Bakri menjadi ketum Kadin dilakukan secara singkat, dimulai pada 13 September hingga Munaslup berakhir pada 14 September dengan terpilihnya Anindya Bakri secara aklamasi sebagai ketua umum Kadin yang baru. Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Susatyo yang hadir dalam acara itu mengatakan 28 kadin provinsi yang ikut dalam Munaslup itu telah menyepakati Anindya Bakri sebagai ketua umum Kadin. Wow, ada Bambang Susatyo ketua umum MPR. Ini sangat wow sekali ya. Dan bahkan dari sini menyebut 28 kadin provinsi. Berapa sih jumlah kadin? Padahal dari pemberitaan sih setidaknya ada 35 kadin provinsi ya. Udah selesai tadi secara aklamasi dari 28 ketua umum kadin daerah, hadir 25 asosiasi. Pimpinan juga hadir secara aklamasi, sudah terpilih Pak Anindya Kartapria yang juga menjabat sebagai ketua MPR itu di lokasi Munaslup pada 14 September. Karena peserta Munaslup ialah pimpinan kadin daerah mayoritas yang sudah aklamasi, yakni 28 dari 34 kadin provinsi. Maka pimpinan Anindya menurut Bamsud telah sah dan tak menyalahi ADART organisasi. Ia juga menekankan dalam ADART organisasi disebutkan pemilihan ketua umum dalam Munaslup sudah bisa ditetapkan bila daerah memang membutuhkan ketua baru tanpa harus ada pelanggaran yang dilakukan ketua umum yang tengah menjabat. Wow, ini sangat mengejutkan sekali ya. Ada 28 dari 34 kadin provinsi. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan ada 21 kadin daerah atau provinsi yang menolak diadakan Munaslup. Jadi yang benar yang mana ya? Ini juga perlu investigasi lebih lanjut ya. Ya, tapi saya berharap lah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.